Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Legend yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang dua orang gangster kembar yang ingin menguasai kota London. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang gangster bernama Reggie Cray dan orang kepercayaannya yang bernama Albie mendatangi sebuah mobil polisi yang sedang mengintai kediaman Reggie. Dengan santainya, Reggie menawarkan teh kepada dua polisi yang ada di dalamnya. Tentu polisi yang bernama Nepper menolak tawaran tersebut. Pada pagi itu, Reggie dan Albie akan pergi ke suatu tempat, namun sopirnya yang bernama Frank belum datang. Oleh karena itu, Reggie memilih jalan kaki untuk menjemput Frank yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari kediaman Reggie. Di jalan, banyak orang yang menyapa Reggie dengan ramah, meski Reggie terkenal sebagai seorang gangster yang menguasai London Utara. Sesampainya di rumah Frank, Reggie terkejut karena yang membukakan pintu adalah seorang wanita cantik. Reggie pun menanyakan, "Di mana Frank dan kau siapa?" Perempuan itu mengatakan jika dia adalah Francis, adiknya Frank. Lalu Francis pun mengatakan bahwa dia akan segera turun untuk menemuinya. Kelihatannya, Reggie langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga Reggie langsung mengajak Francis berkencan dengannya. Mendengar ajakan itu, tanpa diduga, Francis pun langsung menyetujui untuk pergi berkencan dengan Reggie. Tapi, tak lama kemudian, ibu Francis muncul dari pintu dan menyuruh putrinya masuk ke dalam rumah. Dari raut mukanya, ibu Francis terlihat tidak senang jika putrinya dirayu oleh seorang gangster. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke suatu tempat. Namun, mobil mereka terus diikuti oleh polisi. Untuk itu, Reggie dan Albie memilih turun di gang sempit lalu kabur. Polisi yang bernama Nepper lantas mengikuti dua orang tersebut, namun Nepper kehilangan jejak. Ternyata mereka berdua pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui saudara kembar Reggie yang bernama Ron atau Ronald Cray. Ron divonis 3 tahun penjara atas kasus penganiayaan yang dia lakukan. Namun, seusai diperiksa, dokter menyatakan bahwa Ron menderita paranoid skizofrenia atau mengidap gangguan jiwa. Oleh karena itu, Ron harus mengkonsumsi obat khusus sebanyak 2 kali sehari. Di sisi lain, salah satu anak buah Reggie meminta kepala rumah sakit jiwa untuk mengeluarkan Ron dari rumah sakit tersebut. Kepala rumah sakit yang takut sekaligus bingung berdiskusi dengan para dokter dan penjaga yang ada di sana. Akhirnya, Ron pun dikeluarkan dari rumah sakit dan dokter menitipkan obat yang harus diminum Ron pada Reggie. Beberapa hari kemudian, Reggie dan Francis pun berkencan. Reggie mengajak Francis ke klub malam miliknya. Francis pun terlihat bingung kenapa semua orang yang ada di klub itu mengenal Reggie. Dan pada waktu itu, Francis belum tahu jika klub itu milik Reggie. Kemudian, ketika Reggie hendak memulai obrolan dengan Francis, tiba-tiba anak buahnya melaporkan jika anak buahnya yang bernama Jack terciduk mengambil uang hasil penjualan. Reggie pun meminta Jack untuk mengembalikan uang yang telah dia curi. Tak hanya itu, Reggie juga menghajar si Jack sebagai pelajaran. Setelah itu, Reggie meminta Albie untuk mengurus ini semua, karena Reggie akan berkencan dengan Francis. Dalam obrolan mereka, Francis pun menanyakan apakah Reggie suka menjadi gangster. Reggie menyatakan jika dia menyukai uang dan penghormatan sebagai pemilik klub. Dan singkat cerita, pada malam itu mereka berdua pun resmi berpacaran. Beberapa hari kemudian, Reggie mengajak Francis untuk mendatangi kediaman Ron di sebuah gubuk di tengah hutan. Lalu ada seorang pemuda yang tiba-tiba keluar dari gubuk tersebut. Lalu ketika Ron sedang berbincang-bincang dengan Francis, Ron dengan santai menyatakan jika dia homoseksual dan dia mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk menjadi diri sendiri. I'm homosexual, Francis. I'm not a faggot. You know me and my brother, we're gonna rule London. Sementara itu di tempat lain, yakni di markas, geng Charlie sedang menyiksa seorang penyusup habis-habisan karena ketahuan memasuki daerah mereka. Geng Charlie menganggap jika penyusup itu adalah suruhan dari geng Cray bersaudara. Namun penyusup itu tidak mau memberitahukan siapakah yang menyuruhnya. Diketahui, geng Charlie adalah geng yang berkuasa di selatan kota London. Pada keesokan harinya, ketika Reggie sedang berjalan, tiba-tiba Reggie ditabrak oleh anak buah Charlie yang bernama George. Tak lama setelah itu, ketika Charlie sedang makan dengan temannya di restoran,
Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak tempat tersebut. Kemudian George pun mengatakan pada Charlie jika ini pasti perbuatan geng Kray bersaudara. Oleh karena itu, Charlie lalu mengutus George untuk pergi menemui Kray bersaudara. George mengatakan pada Kray bersaudara jika Charlie ingin membicarakan perdamaian, dan pertemuan itu akan diadakan di Pixie and Wessel, sebuah daerah yang berada di zona netral kawasan London. Namun, ketika kembar bersaudara tersebut tiba di Pixie and Wessel, ternyata Charlie tidak ada di sana. Tempat itu hanya dipenuhi oleh anak buah Charlie. Lalu, Ron yang kecewa karena telah diprank, dia pun pergi sembari mengacungkan senjata kepada anak buah Charlie. Lalu Reggie yang masih di tempat itu sambil menikmati bir, hendak diajar oleh anak buah Charlie. Tapi ternyata Ron kembali dengan membawa palu dan pertarungan tidak terhindarkan. Dan Kray bersaudara akhirnya dapat menghajar anak buah Charlie dalam pertarungan tersebut. A proper shootout with some... You were too busy in your penny breaking fucking fairy cakes, weren't you? This lot of fucking nonsense to him. Go and fuck off. Call yourself a fucking gangster. Fucking waste of our time. It's just genuinely disappointed with you, that's all. Yeah, he did he? That's good of him. Right, listen. Well, what do you think of that? Hey? It's not. It's more from your pride, really, to be honest. Alright. Now, before we start, a schizophrenic who walks into a bar. Karena tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah Charlie membuat markas besar Charlie dikepung oleh polisi London. Charlie yang tengah nonton sepak bola pun ditangkap polisi dan dibawa ke pengadilan. Charlie kemudian dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas tuduhan penyuapan, pemerasan, dan pemukulan terhadap Kray bersaudara. Semenjak hari itu, Kray bersaudara menjadi satu-satunya gangster yang menguasai seluruh penjuru kota London. Nama besarnya ini kemudian sampai terdengar ke para mafia Amerika yang menguasai bisnis tempat kasino di Las Vegas. Mereka lalu menghubungi rekan bisnis Kray bersaudara yang bernama Penn untuk membuat sebuah kesepakatan bisnis dengan Kray bersaudara. Setelah mendapat tawaran itu, Penn lalu menjelaskan kepada Reggie bahwa ini merupakan kesempatan emas yang harus mereka ambil. Tapi Ron menaruh curiga terhadap Penn. Kemudian Ron pun berkata kepada Reggie bahwa mereka tidak seharusnya bekerja sama dengan orang Amerika. Bahkan, Ron berpikir untuk mengambil uang Amerika itu lalu membunuhnya. Namun Reggie yang rasional memutuskan untuk menemui sendiri orang Amerika itu untuk membahas tawaran bisnis dari mereka. Mereka lalu dipertemukan langsung dengan utusan mafia dari Amerika. Utusan tersebut menjelaskan kepada Kray bersaudara bahwa bosnya ingin melebarkan sayap bisnis mereka dengan cara membuka kasino di kota London. Oleh karena itu, mereka tentu sangat membutuhkan bantuan Reggie dan Ron untuk mengurus perizinan dan menyediakan pasukan keamanan bagi bisnisnya tersebut. Kemudian, untuk menunjukkan itikat baiknya, bos mafia itu telah menitipkan hadiah perkenalan untuk diberikan kepada Kray bersaudara. Namun, dalam hal ini, Reggie tak ingin hanya menjadi anak buah. Mereka ingin kesetaraan serta hasil keuntungan dari kasino tersebut dibagi secara merata di kedua belah pihak. Mendengar hal itu, utusan mafia Amerika akhirnya menyanggupi permintaan Kray bersaudara dan kesepakatan pun terjadi. Yeah, we can handle it. This works out, Reggie. I like you, Reggie. 50-50 it is. Done. Selanjutnya, kehidupan Kray bersaudara semakin bergelimang harta dan jaringan kekuasaan mereka semakin luas. Namun, permasalahan mulai muncul ketika kepolisian tiba-tiba saja membuka kasus lama yang melibatkan Reggie. Oleh sebab itu, Reggie harus mendekam selama 6 bulan di penjara. Lalu, dengan gagah, Reggie menyerahkan dirinya untuk dipenjara. Sebelum masuk ke penjara, tak lupa Reggie berpesan pada Ron agar menjaga Francis, serta berpesan agar menyampaikan pada Francis untuk tidak membesuknya saat di penjara. Selain itu, Reggie juga berpesan pada Albie agar mengurus semua bisnisnya sekaligus menjaga Ron yang sedang mengalami gangguan jiwa. Setelah di dalam penjara, Reggie dihajar oleh para petugas polisi yang menyimpan dendam pada dirinya hingga berlumuran darah. Mendapat perlakuan demikian, Reggie lantas membalas pengeroyokan tersebut dengan berpura-pura meminta air pada petugas yang telah menghajarnya. Dan ketika petugas itu memberikan air minum pada Reggie lantas balik menghajar petugas tersebut. Selanjutnya, pada suatu ketika, Ron bertemu dengan Francis dan menyampaikan pesan dari Reggie agar Francis tidak membesuk Reggie di dalam penjara. Namun karena ikatan cinta yang mereka miliki, akhirnya Francis pun tetap mendatangi Reggie di penjara dan dia kaget karena mendapati banyak luka di wajah Reggie karena dipukuli.
Francis yang sangat mencintai Reggie memohon kepadanya untuk berhenti menjadi seorang gangster dan hidup normal seperti orang biasa. Tapi Reggie mengatakan untuk menjadi orang biasa dari yang sebelumnya seorang gangster tidaklah mudah. Call him handbag. Can you be sure? Be a casino owner, club owner, you enjoy it. It's the way it is. It's nice. I love you. And I love you too. Love. Sementara itu, di luar penjara, Ron yang tidak teratur mengonsumsi obatnya mulai kehilangan akal sehat. Tak hanya itu, dia juga mulai membuat ulah di klub malam mereka. Dia sering membuat tindakan yang membuat penonton tidak nyaman. Bahkan, ia sering menghina para tamu istimewa yang sedang berkunjung ke klub malam, sehingga para pengunjung klub malam lama-kelamaan menjadi sepi. Selain itu, Ron juga meminta uang kepada Payne untuk membangun sebuah kota di Nigeria. Namun Payne menolak keinginan Ron karena uang yang diminta cukup banyak. Terlebih lagi, uang itu adalah dana untuk membangun kasino di London. Maka, jika uang itu diberikan pada Ron, pembangunan kasino yang direncanakan bisa batal. I'm not a fucking bank, am I? Genius! Look at that. That has made it all the more manageable. This to me like that. You can't trot along down to the fucking bank. Well, that is fucking stupid as well, because you fucking should. Beberapa bulan kemudian, kini Reggie telah dibebaskan dari penjara. Reggie lantas datang ke rumah Francis, lalu mengeluarkan sebuah cincin dan mengajak kekasihnya tersebut untuk menikah. Dengan wajah tersipu malu, Francis kemudian menerima pinangan tersebut asalkan Reggie mau keluar dari kehidupannya sebagai seorang gangster. Mendengar hal itu, Reggie lalu berjanji bahwa dia akan berhenti menjadi seorang gangster. Pada malam harinya, Reggie datang ke klub malam miliknya dan terlihat klubnya itu sangat sepi. Reggie lalu bertanya kepada Payne apa yang sebenarnya terjadi pada bisnisnya itu. Payne lalu menjelaskan bahwa semua ini karena ulah dari saudara kembarnya, yaitu Ron, yang sering mengacau di klub malam tersebut. Tidak hanya itu, Ron bahkan tidak mau membayar pajak sehingga klub malamnya itu terancam ditutup oleh pemerintahan kota London. Mendengar hal itu, Reggie mulai darah tinggi dan seketika dia murka kepada Ron. Lalu, ketika Reggie hendak pergi dari klub malam, Ron berusaha mencegahnya namun Reggie membentaknya. Hingga akhirnya terjadi percekcokan di antara kedua bersaudara tersebut. Francis berusaha melerai dua saudara itu, tapi Ron malah membentak Francis dan menyuruhnya jangan ikut campur dalam urusan mereka berdua. Reggie yang tidak terima kekasihnya dimarahi, lalu menyuruh Ron meminta maaf kepada Francis. Namun bukannya meminta maaf, Ron malah menghina Francis. Hal inilah yang mengakibatkan perkelahian di antara mereka. Reggie kemudian berusaha untuk mengakhiri perkelahian mereka dengan cara menghantamkan sebuah botol kaca di kepala saudaranya tersebut. Alhasil, Ron jatuh terkapar dan perlahan-lahan mulai menyadari akan kesalahannya tersebut. Ron akhirnya meminta maaf pada Reggie dan dia berkata bahwa dia sangat rapuh karena 6 bulan ini Reggie tidak ada di sampingnya. Setelah itu, mereka pun baikan kembali. I'm gonna split. It's probably because I don't want to fucking understand you right now, Ron. I wanted to get Anyway, What are you doing? For fuck's sake, Ron. Fragile. I've got it. very fragile. I've got it. Hey, this is us. None of this is us. Cheers, thank you. Pada pagi harinya, Reggie pun meminta maaf pada Francis atas sikap mereka tempo hari. Reggie mengatakan jika Ron bersikap seperti itu karena Ron tidak meminum obatnya. Akhirnya, Francis pun memaafkan Reggie dan Ron. Selanjutnya, Ron menemui seorang dewan untuk meminta bantuan mewujudkan impiannya membangun sebuah kota di Nigeria. Namun, anggota dewan itu tidak bisa membantunya. Akhirnya, Ron menggunakan cara licik untuk menjebak anggota dewan tersebut dan mengirimkan foto skandal anggota dewan itu pada Perdana Menteri. Polisi langsung melakukan penyelidikan, tapi Perdana Menteri meminta kasus itu ditunda karena sudah dekat pemilu. Waktu pun terus berjalan, di tangan Reggie, klub itu kembali ramai, dan Reggie juga kembali membeli sebuah klub malam yang bernama Highway untuk dihadiahkan kepada Francis. Namun Ron tidak setuju dengan tindakan Reggie. Ron lantas menyuruh orang untuk membuat onar di klub tersebut. Akibat aksi yang dia lakukan, Ron pun berurusan dengan pihak kepolisian.
Namun, dengan uang, pengaruh, dan koneksi yang dimiliki, akhirnya Ron kembali bebas. Setelah itu, Reggie dan Francis menikah. Namun, ibu Francis tidak menyetujui pernikahan tersebut karena dia tidak rela putrinya menikah dengan seorang gangster. Francis mencoba meyakinkan ibunya jika mereka saling mencintai dan Reggie bersedia berhenti sebagai gangster. Lalu pada hari pernikahannya tersebut, ibu Francis memakai pakaian serba hitam, walaupun sebenarnya si ibu tidak pernah menyetujui hubungan putrinya tersebut. Acara pernikahan tetap berlangsung dengan baik. Pada acara bulan madu, Reggie kembali mempertegas janjinya kepada Francis bahwa dia akan berhenti menjadi seorang gangster. Namun janji tersebut hanya bertahan selama 2 minggu saja. Setelah itu, Reggie kembali menjalani kehidupannya sebagai seorang gangster, bahkan kini dia semakin disegani di kota London. Selanjutnya, Reggie juga sering mengajak Francis untuk tinggal bersama di rumah ibunya. Hal ini membuat Francis sangat tertekan dan tidak nyaman karena dia tidak bisa membuat teh. Selain itu, Francis yang terus memikirkan tindakan Reggie membuatnya sulit berkonsentrasi sehingga pekerjaannya tidak beres. Hal tersebut membuat ibu Reggie menganggap Francis adalah orang pemalas dan tentu membuat Francis semakin tertekan. Oleh karena itu, Francis sering mengkonsumsi obat penenang agar pikiran dan hatinya lebih stabil. Reggie yang mendapati kenyataan itu lantas mencoba membuat Francis bahagia. Dia membelikan Francis sebuah mobil mewah dengan harapan bahwa hadiahnya itu dapat membuat Francis bahagia. Tindakan yang dilakukan oleh Reggie memang sedikit membuat Francis bahagia. Bahkan Francis meminta Reggie lah yang mengajarinya menyetir. Namun Reggie menolaknya karena ada masalah penting. Selanjutnya, para anggota Cray bersaudara berkumpul di sebuah bar untuk membahas suatu masalah. Namun karena Payne terus berbicara sehingga membuat Ron muak dan memukul kepala Payne dengan gelas. Tak hanya itu, Ron juga beranggapan jika Payne berpotensi berkhianat pada mereka karena sudah mengetahui banyak hal tentang mereka. Tindakan Ron membuat Reggie marah karena Payne adalah rekan bisnis mereka. Mate, do you know anything about fraud? Of course I do. Fucking surprised that. So why don't we kill Jack? Genius idea. Listen to yourself, Ron. You're fucking nuts. Kemudian pada malam harinya, salah satu rekan Reggie berusaha memengaruhi Reggie untuk membunuh Ron karena tindakannya seringkali keluar batas dan dapat mengganggu bisnis mereka. Namun Reggie menolak usulan tersebut karena dia tidak membunuh saudaranya demi bisnis. Selanjutnya, Reggie pun pulang. Francis yang sudah menunggu di rumah diabaikan oleh Reggie, yang membuat Francis semakin sedih. Sementara itu, Charlie yang saat ini berada di penjara menitipkan operasional gengnya pada anak buahnya yang bernama George. Dalam perjalanannya, George kembali bersinggungan dengan anak buah Cray bersaudara. George memukuli anak buah Cray bersaudara hingga berlumuran darah. Hal itu membuat Ron murka dan kehilangan akal sehatnya lagi. Dia kemudian mendatangi George yang sedang mengobrol dalam sebuah bar. Lalu Ron langsung menembak kepalanya. Fucking dick. You bring me £2,000. You fucking dick. You fucking. I'll pay. You will. Yeah. There it is. And a deal is a deal. With a cat dragged in. Get up, doctor! Now! You didn't see none! Tidak lama kemudian, kabar tersebut mulai tersebar. Reggie yang baru mendengar berita itu sangat kaget dan marah dengan tindakan yang Ron lakukan. Tadinya, Reggie berniat untuk memberikan pelajaran kepada Ron, namun ibu mereka mengingatkan kepada Reggie bahwa darah lebih kental daripada air. Jadi, seburuk apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudaranya, tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka tetaplah bersaudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Mendengar hal itu, Reggie kemudian pamit untuk bergegas pulang dan mengingatkan Ron untuk minum obatnya. Setelah itu, Reggie memerintahkan Albie untuk mengurus semua saksi yang ada di TKP. Di sisi lain, perbuatan Ron tersebut menjadikan geng Cray bersaudara sebagai target operasi polisi London. Napier membuat surat edaran untuk memprioritaskan kasus yang melibatkan Cray bersaudara. Polisi segera memeriksa para saksi yang ada di TKP. Polisi menghadirkan pelayan bar yang ada di TKP. Namun karena takut, saksi tersebut menyatakan jika pelakunya tidak ada di situ. Padahal dia tahu Ron ada di situ. Kemudian di rumah, geng Cray bersaudara merayakan keberhasilannya mengelabui polisi. Namun Francis tak terlihat bahagia karena dia merasa terus diabaikan oleh Reggie. Selanjutnya, Francis mencoba menasihati Reggie agar dia tidak terlalu membela saudaranya.
Bahkan Francis menyarankan pada Reggie agar Ron dipenjara saja untuk pelajaran supaya dia tidak bertindak semena-mena. Namun Reggie menolak semua yang dikatakan Francis dan sikap Reggie yang selalu membela saudaranya tersebut membuat dia dan Francis bertengkar. Pada suatu hari, Francis ingin pergi dengan mobilnya, namun dia kesulitan menutup atap convertible mobil tersebut. Tak lama kemudian, Reggie pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dia melihat Francis yang sedang kesusahan dan dia bingung bagaimana cara menutup mobil convertible-nya itu. Lalu di bawah derasnya hujan, Francis memohon kepada Reggie agar membantunya menutup mobil tersebut. Namun yang dilakukan Reggie malah dengan sengaja merusak mobil tersebut hingga membuat Francis marah serta menampar Reggie. Kemudian Francis pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, kini giliran Reggie menghajar Francis yang tengah ganti baju. Pada keesokan harinya, Francis mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan Reggie. Tak sengaja di depan rumah, Francis bertemu dengan Ron. Dia menanyakan mau kemana Francis pergi. Francis pun mengatakan jika dia akan pergi meninggalkan Reggie. Lalu Ron berkata kepada Francis bahwa kedua orang tua mereka tidak pernah membesarkan kedua anaknya dengan didikan seperti itu. Reggie sudah keterlaluan karena sudah memukulnya. Selain itu, Ron juga mengatakan pada Francis jika mereka akan tetap menjadi gangster. Setelah mengetahui Francis pergi, Reggie lantas menyusulnya ke rumah Frank. Pada awalnya, Frank tidak memperbolehkan Reggie menemui Francis. Namun Francis keluar sendiri dan mereka berdua mengobrol. Di dalam obrolan itu, Reggie mengatakan jika dia masih mencintai Francis dan mengajak Francis untuk kembali. Namun Francis menolak ajakan Reggie. Hal ini karena Francis sudah kecewa dengan Reggie yang telah melanggar janjinya untuk berhenti menjadi gangster. Pada kesempatan itu juga, Francis juga menyatakan jika dia masih mencintai Reggie, tapi dia tidak bisa bersama lagi dengan Reggie. Lalu, ketika Reggie memohon kesempatan pada Francis, Francis langsung pergi. Francis yang sangat galau terus-menerus meminum obat penenang agar bisa menenangkan hatinya. Namun hal itu membuat Francis mengalami overdosis. Pada pagi harinya, Frank yang mendapati kondisi adiknya yang sudah tidak bergerak segera menelpon Reggie. Tapi Reggie terlambat karena Francis sudah tewas. Reggie terlihat sangat terpukul atas kematian Francis. I don't think so. Di pemakaman Francis, Reggie sempat bertemu dengan ibu Francis. Ibu Francis sangat marah pada Reggie karena menyangka Reggie lah yang menyebabkan Francis meninggal. Dia bahkan sempat meludahi mobil Reggie. Di lain pihak, Ron yang tidak suka pada Payne menyuruh Jack untuk membunuh Payne dengan bayaran beberapa ribu euro. Kemudian pada suatu malam, Jack melancarkan aksinya untuk membunuh Payne. Namun aksi itu gagal karena Payne melawan dan Payne hanya tertembak di bagian kakinya. Aksi percobaan pembunuhan itu pun tercium oleh polisi. Nepper lalu mendatangi Payne yang tengah dirawat di rumah sakit. Pada polisi, Payne meminta perlindungan untuk keluarganya dengan imbalan dia akan memberitahu semua kejahatan yang dilakukan Cray bersaudara. Selain itu, pelayan bar yang dulu takut bersaksi, sekarang juga membuka semua yang dia ketahui. Albie yang tahu dengan hal itu lantas melaporkannya pada Reggie. Selanjutnya, Reggie membuat pesta untuk memancing Jack keluar. Dan benar, Jack pun datang. Reggie yang saat itu sedang galau lantas menanyai Jack. Jack yang takut mengatakan jika bukan dia yang menjual obat-obatan pada Francis. Namun Reggie semakin naik pitam dan hendak menembak Jack. Tapi pistolnya macet sehingga Reggie membunuh Jack dengan pisau secara membabi buta. Semua orang yang ada di tempat itu kaget kenapa Reggie melakukan hal itu padahal banyak orang. Sambil berbisik pada Ron, Reggie mengatakan jika dia melakukan hal itu karena dia tidak bisa membunuh Ron. Setelah itu, Reggie pun pergi. Albie yang mencoba menasihati Reggie pun malah dipukul. Lalu Reggie berjalan sendiri sembari menyesali kematian Francis. It's not my fault. Francis killed herself. Gotta be joking. You fucking joking. Reggie. Say that again, go on. Reggie. Francis. Why would you do that? Are you fucking mad?
Pada keesokan harinya, puluhan polisi mengepung kediaman Reggie. Reggie pun ditangkap dan oleh pengadilan, Reggie divonis 33 tahun penjara. Dia berkorban demi saudaranya dan dia tanggung sendiri. Reggie bebas pada usia 66 tahun atau pada tanggal 1 Oktober 2000. Seperti itulah kisah tentang dua orang gangster kembar yang ingin menguasai kota London. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.